Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen dan subscribe. Sahabat YouTube, perlu diketahui bahwa pemerintah terus mengucurkan bantuan sosial atau bansos, di antaranya berupa bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan juga program Keluarga Harapan atau PKH. Namun seperti yang kita ketahui bersama, hingga saat ini bantuan tersebut belum dicairkan. Ternyata ada 9 hal penyebab bantuan PKH dan BPNT belum cair. Nomor 5 dan 6 sering terjadi di masyarakat. Bansos ini selain untuk mengurangi inflasi di daerah, juga untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Banyak jenis bantuan sosial atau bansos lainnya yang diberikan, selain BPNT dan PKH tersebut. Hanya saja, di lapangan sepertinya belum semua masyarakat bisa menikmati bansos BPNT atau PKH itu. Karena hingga awal tahun 2023 masih banyak warga belum bisa mencairkan kedua jenis bantuan dan Kemensos tersebut. Padahal sebelumnya mereka mendapatkan BPNT dan PKH, namun di awal bulan tahun 2023, malah bantuan tak cair. Tentu saja hal itu membuat sebagian besar masyarakat, terutama penerima manfaat, jadi penuh tanda tanya. Ada yang berpikiran positif dengan mengira mungkin memang tak disalurkan lagi oleh pemerintah kepadanya. Namun, tak jarangan masyarakat atau penerima sebelumnya juga berpikiran negatif, dengan menduga bantuan untuk dirinya diduga disalahgunakan oleh oknum atau pihak lain yang tak bertanggung jawab. Apalagi dirinya mendapati kenyataan selama ini selalu dapat BPNT atau akrab di telinga dengan sebutan bantuan sembako. Namun sekarang tidak lagi. Demikian juga dengan bantuan PKH. Dulu-dulu dapat, sekarang tidak lagi kebagian. Ternyata, jika ditelusuri banyak faktor yang mempengaruhi seseorang yang sebelumnya dapat bantuan BPNT dan PKH, belakangan tidak cair lagi. Hal ini terutama berkaitan dengan data kita. Apalagi di tahun 2021 lalu, Kemensos membuat kebijakan baru untuk sinkronisasi data antara data penerima BPNT dan PKH, dengan data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data Dukcapil dari Kemendagri. Otomatis setiap penerima bansos sembako atau BPNT dan PKH wajib terdaftar di DTKS dan data Dukcapil. Jika tidak dilakukan, maka mereka tidak lagi akan mendapatkan kedua bantuan pemerintah tersebut. Adapun tujuan Kemensos melakukan sinkronisasi ini agar data penerima bansos semakin valid, tepat sasaran, tidak terjadi double bantuan, karena dapat dideteksi melalui NIK dan NOKK. Hanya saja dampak yang terjadi dari hasil sinkronisasi ini, menyebabkan beberapa penerima bansos yang sebenarnya masih layak menerima menjadi tidak menerima lagi. Atau dengan kata lain, bantuannya tidak cair alias saldonya nol. Setidaknya ada 9 penyebab bantuan BPNT dan PKH tidak lagi cair, berikut lengkapnya. 1. Tidak atau belum terdata dalam DTKS. Saat ini DTKS bisa dikatakan sebagai data induk kemiskinan yang dipakai oleh Kemensos. Artinya penerima jenis bansos harus terdaftar di dalam DTKS. Nah, syarat mutlak orang bisa masuk DTKS adalah harus benar-benar warga miskin, bukan yang pura-pura miskin agar mendapat bantuan. Hal ini berdasarkan dari inputan pihak desa atau kelurahan. Jika masalah bansos kamu tidak cair karena belum masuk DTKS, maka solusinya adalah kamu harus mengajukan permohonan kepada pihak desa atau kelurahan, agar datanya diajukan ke dalam DTKS melalui aplikasi SIKS yang dikelola oleh operator desa atau kelurahan. Selanjutnya pengajuan tersebut menunggu proses sampai disetujui oleh pihak Kemensos, melalui pengesahan dari daerah terlebih dahulu. 2. Terdaftar di DTKS tapi bukan penerima bansos. Penyebab lainnya tidak mendapatkan bansos adalah ketika sinkronisasi terjadi permasalahan yang mengakibatkan datanya tidak cocok, sehingga membuat daftar kepesertaan bansosnya hilang. Adapun solusinya adalah dengan mengajukan permohonan ulang kepada pihak desa atau kelurahan. Tujuannya agar data kita diajukan kembali ke dalam penerima bansos sembako atau PKH melalui aplikasi DTKS yang dikelola pihak desa atau kelurahan. Namun demikian, setelah pengajuan itu tidak serta-merta kamu langsung dapat bantuan. Akan tetapi harus melalui proses yang cukup panjang sampai data disahkan dan masuk ke dalam penambahan kuota penerima bantuan. 3. Belum perekaman IKTP. Penyebab lainnya tidak lagi mendapatkan bansos adalah belum melakukan perekaman IKTP alias masih menggunakan KTP model lama.
Solusinya, kamu tinggal datang ke kantor kecamatan atau Dukcapil untuk melakukan perekaman IKTP sesegera mungkin. 4. NIK belum online. Dukcapil. Permasalahan NIK belum online ini terjadi karena warga belum pernah melakukan update KK, kartu keluarga, ke model baru sejak tahun 2017. Adapun solusinya, tinggal datang saja ke kantor kecamatan atau Dukcapil, untuk melakukan update KK dan juga kartu tanda penduduk, KTP, semua anggota keluarga dalam rumah tersebut. Nah, sekarang kita menginjak nomor 5, ini adalah kejadian yang paling banyak dialami, yakni ada perbedaan data penerima bansos dengan Dukcapil. Penyebab berikutnya yang mempengaruhi warga tidak lagi mendapatkan BPNT dan PKH adalah adanya perbedaan NIK, nama, ejaan, tempat tanggal lahir, dan alamat, antara data bansos dengan data Dukcapil. Penyebab berikutnya yang mempengaruhi warga tidak lagi mendapatkan BPNT dan PKH adalah adanya perbedaan NIK, nama, ejaan, tempat tanggal lahir, dan alamat, antara data bansos dengan data Dukcapil. Kalau dulu sebelum adanya sinkronisasi, perbedaan seperti ini masih bisa ditolerir asal benar-benar orang yang samanya. Namun setelah ada sinkronisasinya, maka data penerima bansos harus benar-benar sesuai dengan data Dukcapil. Jika terjadi masalah seperti ini, pihak desa atau kelurahan harus melakukan perbaikan data melalui aplikasi DTKS. 6. Ada perbedaan data di IKTP dengan di kartu keluarga. Selanjutnya adalah bedanya perbedaan data antara di EKTP dengan KEK bisa membuat kita tidak lagi mendapatkan bansos sembako atau PKH. Perbedaan mendasar terletak pada NIK, nama, ejaan, dan tempat tanggal lahir, dan alamat. Jika terjadi masalah ini, solusinya datang ke kantor kecamatan atau Dukcapil untuk menentukan data mana yang mau dipakai dan mengajukan agar keduanya, EKTP atau KK, datanya sama. Apabila diyakini sudah sama dengan data Dukcapil terbaru, maka tinggal menunggu proses selanjutnya. Akan tetapi jika antara data bansos dengan data Dukcapil terbaru berbeda, maka perlu pengajuan ulang di aplikasi DTKS. 7. Terindikasi menerima double. Bantuan penyehap lainnya yang juga mempengaruhi bansosmu tidak cair adalah penerima bansos ditetapkan 1 KK 1 penerima jenis bansos. Jadi jika dalam 1 KK terdapat 2 nama penerima bansos, maka salah satu akan tidak cair. Atau bisa jadi keduanya yang tidak cair, tergantung pada data yang bermasalah tersebut. 8. Dianggap sudah mampu. Bansos adalah bantuan untuk warga miskin. Jadi yang merasa sudah mampu tidak perlu menanyakan kenapa bansosnya tidak cair. Karena sesuai amanat UUD 1945 pasal 34, yang dipelihara oleh negara adalah fakir miskin. Terdeteksi sudah mampu ini bisa dilihat dari verifikasi yang terjadi di lapangan. 9. Sudah meninggal dunia. Karena sudah tersinkron dengan data Dukcapil, maka data bansos pun akan mendeteksi apabila ada penerima bansos yang sudah meninggal dunia. Jika penerima bansos yang meninggal dunia ini masih ada anggota keluarga dalam 1 KK dan masih layak menerima bantuan, maka anggota keluarga tersebut perlu diajukan oleh pihak desa atau kelurahan sebagai penerima bansos melalui aplikasi DTKS sebagai ahli waris. Akan tetapi hal ini memang memakan proses yang cukup lama, alias tidak langsung dan segera. Salam sukses, Indonesia sejahtera. Demikian informasi yang dapat admin sampaikan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Bantu admin untuk like, komen dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.